akhirnya jangan akhiri dengan narkoba. Nikmat sesaat, sengsara selamanya. Jalani hidupmu tanpa narkoba. Cukup kenali, jangan gunakan mesin pembunuh generasi bangsa. Jalani hidupmu dengan prestasi. Lawan narkoba setiap hari. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku tak di lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita ikrarkan, aku anti narkoba. Kenali, jangan gunakan mesin pembunuh generasi bangsa. Jalani hidupmu dengan prestasi. Lawan narkoba setiap hari. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku tak di lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita ikrarkan, aku anti narkoba. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku tak di lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita ikrarkan, aku anti narkoba. Kita anti narkoba. Indonesia tolak narkoba. Baik, kita mulai karena waktu sudah telat. Umatnya dari awal sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, marikah kita ucapkan selamat datang kepada Bapak dari pemateri dalam acara sosialisasi atau penyuluhan tentang anti narkoba. Sekitar 180 kilo dari kota Mubagu. Jadi tipe Kapolres itu waktu itu gak bisa pulang pergi, kita harus nginap di kota. Kemudian kita pernah jadi babintak nih pas saya waktu Bintara, waktu pangkat Sabtu. Itu saya pernah juga di desa Dumakin A, B. Dumakin A itu kebanyakan orang Sanger yang mayoritas Nasrani. Kemudian di Dumakin B itu orang Mongondo, mayoritas Muslim. Ongguno, Desa Dayo, Pedukuhan Musilago, Pedukuhan Molisi. Itu pesisir pantai di pantai selatan daripada Sulawesi Utara yang huruf K di bawahnya itu. Kemudian pindah ke Unit Pusar waktu itu tahun 9. Kalau saya menanti adanya sayang itu karena sudah saling mengenal. Begitu tuh kalau terkenal jual sayang sih.
kita kenal maka kita saling tegur sapa. Oke, kita lanjut ke masalah narkoba. Pertama, narkoba itu di sini saya mensosialisasikan masalah narkoba untuk apa? Agar kita tahu. Itu yang utama. Agar kita mengenali. Punten ka Bapak Ibu gurunya, abdi carios dia teh sanes membatahan menjadi kameri. Dan pasti Bapak Ibu langsung paus tentang apa itu narkoba. Jadi narkoba itu kita harus tahu dan harus kita kenali. Ini maksud daripada kenapa dari saat narkoba door to door ke setiap sekolah untuk mensosialisasikan biar tahu dan dikenali. Apakah dikenal itu harus dengan mengalami? Tentu tidak kan? Kayak saya punya prinsip untuk narkoba itu kenali tapi jangan kau gauli. Ya, itu saya prinsip kenali tapi jangan kau gauli. Beda kalau kenal digauli. Kalau digauli berarti kita ada di dalam lingkaran narkoba karena kita bergaul. Tapi kalau kita tahu, kita kenal, tidak mesti harus menggauli berbagai macam. Contohnya tramadol, Mercy, lain Mercy mobilnya, Buxon, itu semua obat-obat yang digunakan untuk mengobati para pecandu dalam dunia rehab. Tapi yang terjadi, obat-obat itu beredar luas. Yang seharusnya digunakan dalam pengawasan tim medis, contohnya seseorang kecanduan heroin, maka dia dikasih kaca Buxon, Dimolid, terus Sibutec, dikasih, tapi sesuai dengan pengawasan medis, misalnya saproid 5 kali contohnya. Puntennya abdi dicampur lah, gado-gado bahasana, dah ngartos sadayana kan bahasa Sunda kayak orang Timur Tengah. Tapi dia mengkonsumsi sesuai kemauan sendiri. Begitu ayah hasrat, pakai ayah hasrat, pakai ayah hasrat, pakai. Jadi apa bedanya kalau misalkan menggunakan kutol dalam putaran tubuh itu? Kenapa terkontaminasi? Hiji, mainnya lo penting cicing. Berarti putaran metabolisme tubuhnya itu kan gak aktif kan, ibu bapak? Pasti dalam darah itu ngandung terus. Nah, saat dia ketagihan, terbuka uang, terbuka duit, dan kembali uang duit. Sementara rasa akut ketagihan tinggi, kumaha carana memanfaatkan ayat awak. Fungsinya apa? Help mandiri swasta. Amit-amit jabat bayaran ngomongnya. Ada salah satu dari yang ada hubungan dengan kita teridentifikasi menggunakan narkotika sebelum berhubungan dengan hukum. Karena dengan hukum juga bisa direhab, cuma melalui proses pengadilan, TAT. Tapi kalau kita sudah ada indikasi yang ada hubungan dengan kita teridentifikasi menggunakan narkoba, pertama untuk amannya lapor ke pihak kepolisian. Pak, anu saya atau menyebutkan dia bukan anu ya lah, anu saya diduga menggunakan, saya mau rehab, bawalah sama kita. Mengkonsumsi dan bahkan sampai ke mengedarkan gitu ya narkoba, baik itu obat ataupun minuman gitu. Penanganan hukumnya, payung hukumnya seperti apa gitu? Hukumnya seperti apa, bentuk hukumnya untuk anak-anak seperti apa. Karena di sekolah juga ketika anak diketahui itu memakai dan sampai dia pingsan, bahkan sampai dia kasurupan seperti tadi atau sampai tidak sadarkan diri, kami pihak sekolah tidak bisa mengeluarkan anak tersebut. Kemudian menangani masalah ini karena ciri-ciri yang Bapak sampaikan tadi di materi ternyata ada pada anak kami, Pak. Bolos, Pak, kemudian malas, kemudian setelah walaupun ada di kelas dia
tertidur gitu Pak dengan tanpa wajah dosa gitu Pak. Tertidur, kemudian kalau tadi menurut Bapak menulis coret-coret itu mah salehung gitu nyapanya, iya mah menulis dari gitu Pak, bobo we Pak. Terus atau ditindak Pak oleh kami, ditindak dipanggil ke ruang OSIS, ditanya begini-begini, ternyata memang Pak ya mengakui, tapi dia minum minuman keras gitu Pak. Ada di sekitar kami ada penjualnya Pak. Jadi itu udah dilaporkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas saya Ibu Ici Astuti dari SMP Negeri 2 Pacet, Kecamatan Pacet. Saya selaku kesiswaan dan datang ke sini bersama pengurus OSIS diwakili oleh wakil OSIS karena ketua OSISnya ada acara perlombaan harus berlatih. Terima kasih, alhamdulillah saya ucapkan subhanallah ya masya Allah gitu, ilmunya sangat luar biasa dari Bapak Uus sarjana hukum. Terima kasih, dan itu merupakan keberuntungan bagi kami yang hadir hari ini Pak, karena kami sebagai kesiswaan inilah yang selama ini kami inginkan, ada komunikasi, ada edukasi dari Bapak Polres yang diwakili oleh Bapak Uus. Memang sebelumnya kami pun mendapatkan edukasi Pak mengenai anti narkoba sosialisasi ini dari Polsek Pacet. Adalah 1 tahun itu mungkin 2 kali berkunjung kepada kami, tapi ilmunya terbatas mungkin Pak, hanya sebagai pembina upacara gitu. Kalau di sini kami alhamdulillah tadi dari awal sampai akhir subhanallah ya ilmunya banyak, dan insya Allah mungkin akan diterapkan oleh kami pada saat nanti MPLS Pak, minimal itu. Tapi kalau jarak pendeknya mungkin akan segera diimbaskan gitu kepada anak kami. Begini Pak, ada pertanyaan, mungkin ada trik mungkin dari Miras itu ada yang oplosan, ayat tua, tapi untuk menangani itu kan itu masuknya ke ranah bayar. Nah, untuk penanganannya itu program Polresta Bandung ada satu program namanya itu Jumat Curhat. Pernah dengar program itu? Program Jumat Curhat itu di mana kita bila mana dapat keluhan masalah apapun yang ada hubungan dengan Harkam Tipmas, bisa meng-SMS apakah itu ke Polseknya atau ke Kapolres. Nah, dari laporan tersebut akan dilakukan penindakan langsung untuk pengedaran narkoba. Tapi kalau saya baru tahu di Pacet ya Bu, Kapolsek itu Pak Edi. Kalau dari data Pacet itu Pak Heri kumaha narko miras kan jauh kan? Sok neng, kapayu neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Anggita Dewi, Ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Kertasari. Saya ingin menyampaikan pertanyaan tentang narkoba. Apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan, dan bagaimana penanggulangan dan rehabilitasnya buat siswa? Atas gunung sana kan, atas gunung saya waktu pilpres di sana. Apakah penggunaan narkoba kecanduan bisa disembuhkan? Bisa, dengan catatan semuanya mendukung terhadap kondisi tersebut. Selama situasinya tidak mendukung, tidak pernah akan terwujud. Pertama, contoh, kalau misalkan si pengguna itu pengen benar-benar berhenti, pertama dari mana? Dari diri sendiri. Mungkin kalau untuk secara fisiknya lama ya, apa kalau dia sudah menggunakan puluh tahun, 15 tahun, fisiknya lama untuk sembuh. Tapi yang penting kembali ke hatinya. Pertama, hatinya niat pengen berhenti. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita punya ini
punya HP, ada kontak. Yang paling simpel untuk memutus komunikasi dengan rekan-rekan yang pengguna narkoba apa? Ganti nomor telepon. Putuskan komunikasi dengan semua yang sanggup paut. Niat kuat. Jadi di teleponan wae terus di pancing pasti akan belok deui. Dan yang mana manusia tidak ada yang abadi. Terus intens. Kenapa? Karena kita ladang apa sebenarnya tuh konsumennya. Dia nggak